Tuhan Yesus selalu baik dalam kehidupan kita. Amin. Kita punya Tuhan yang luar biasa hebat. Dengan segala keadaan Tuhan tetap ada buat saudara dan saya. Amin. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Dan siang hari ini ada teman-teman dari grup Anak TY. Siapa yang bisa nebak grup Anak TY itu artinya apa? Grup anak siapa? Grup anak yang mana? Grup Anak TY itu grup siapa? Anak TY. Anak Tuhan Yesus. Grup anak Tuhan Yesus akan memuliakan Tuhan dan akan menarik buat Bapak Ibu Saudara semua karena ada Bapak-Bapak Yesus. Tepuk tangan buat grup Anak TY. Siap pada duduk. Yuk. Oke. Puji Tuhan. Tepuk tangan dong. Jadi ini dikasih nama grup Anak TY. Jadi grup ini udah 7 tahun ya Meng ya. 7 tahun kita ngadain Bible Talk sama-sama. Sebenarnya jumlahnya lebih banyak dari ini, tapi kita bersyukur lewat ups and downs, lewat banyak perkara kita belajar bareng, kita doa bareng, kita nangis bareng, kita ketawa bareng. Tapi satu hal yang kita percaya, Tuhan itu baik, Tuhan Yesus itu dahsyat. Oleh karena itu anak-anak Tuhan Yesus mau memuji Tuhan. Silakan. Haleluya, puji Tuhan. Tepuk tangannya jangan setengah-setengah. Haleluya. Boleh dibantu tepuk tangannya buat Anak TY. Haleluya, shalom alaikum. Haleluya, shalom alaikum. Haleluya, shalom alaikum. Haleluya, shalom, shalom, shalom alaikum. Ku bawa berita sejahtera. Ku bawa berita sejahtera. Ku bawa berita sejahtera. Ku bawa berita, berita. Kita memuji Tuhan. Boleh bagi berdiri nggak, ibu sekalian? Kita mau menari buat Tuhan. Ibu semua menari buat Tuhan. Ayo jemput temannya. Ajak menari bersuka cita. Yeay. Lagi. Tambahin yang musiknya. Yeay. Ayo dong. Kalau di sini sama bapak-bapak di sini. Ini juga ini. Ini juga ini. Ini juga. Lagi. Karina yang akan ngajarin kita. Haleluya, shalom. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Shalom alaikum. Haleluya, shalom alaikum. Haleluya, shalom, shalom, shalom alaikum. Ku bawa berita sejahtera. Ku bawa berita sejahtera. Ku bawa berita sejahtera. Ku bawa berita, berita, berita sejahtera. Ku bawa berita, berita, berita sejahtera. Ku bawa berita, berita, berita sejahtera. Terima kasih anak-anak TY. Silakan duduk kembali. Cuma satu. Biar penasaran Bu. Nanti bulan depan diundang lagi ya. Haleluya. Kami dari Anak TY membawa berita sejahtera. Ada Tuhan Yesus yang tidak pernah meninggalkan juga. Amin. Tuhan Yesus luar biasa. Puji Tuhan. Kita akan mempersiapkan persembahan kita dan ada doa ya. Saya minta challenge untuk maju ke depan. Puji Tuhan. Luar biasa banget tadi pujiannya ya. Sebab Tuhan itu baik. Sebelum kita memberikan persembahan dan kita akan doa persembahan dan sekaligus doa syafaat, saya akan membacakan satu ayat firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Yesus Kristus. Dalam terjemahan lain dikatakan Tuhan yang Maha Kaya
saudara, karena apa yang telah dilakukan Yesus Kristus bagi kita. Allah yang kita sembah, yang melimpahkan kekayaan dalam Yesus Kristus, akan memenuhi segala keperluan. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau sangat baik bagi kami. Kami mengucap syukur Tuhan, karena kami tahu kami adalah anak-anak kesayangan-Mu Tuhan. Kami berterima kasih untuk hari ini Tuhan. Dan saat ini juga Tuhan kami mengucap syukur untuk Kuningan City Tuhan, di mana tempat kami mengadakan ibadah Tuhan. Kami memberkati mall ini Tuhan. Juga kami memberkati manajemen di tempat ini ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga Tuhan berdoa memberkati buat gembala kami di tempat ini, Pak Iwan dan Bu Ola Tuhan. Terima kasih untuk mereka Tuhan yang memiliki hati-Mu Tuhan untuk mengembalakan di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan. Dan saat ini kami akan memberi Tuhan sebagai tanda ucapan syukur kami bagi Engkau Tuhan, bahwa betapa baiknya Engkau dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin. Sementara memberi, kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari saudari. Shalom, saya Nita Margareta. Saya akan membawakan salah satu album terbaru saya yang berjudul Kesaksian. Sebelumnya saya mengucap syukur banget sama Tuhan kalau Dia begitu baik kepada saya. Jadi lagu ini benar-benar memberikan arti yang sangat dalam buat saya. Semoga lagu ini bisa berkenan dan juga memberikan kekuatan, dan kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita harus tetap selalu bersyukur. Amin. Kita nyanyi bersama-sama ya. Kita nyanyikan pujian ini sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan.
memulihkan hidupku. Sekali lagi dari awal yuk. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, kami percaya Tuhan pasti tidak kaya. Kami Tuhan yang hebat, Tuhan yang perkasa, Tuhan yang dahsyat. Lagi waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saja katakan waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu pasti lewati cobaan, lewati cobaan, aku percaya Ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. lewati cobaan, Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. 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 Sungguh Engkau yang menjadi kekuatan kami Tuhan selama-lamanya. Hanya Engkau, hanya Engkau, hanya Engkau, hanya Engkau. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kami secara khusus para wanita-Mu kami bersyukur kalau kami Tuhan tanpa melihat tembok, tanpa melihat denominasi Tuhan. Kami boleh datang bersama-sama di tempat ini Tuhan. Karena kami percaya firman-Mu berkata bahwa wanita yang bijak membangun rumahnya, tetapi wanita yang bodoh meruntuhkan dengan tangannya sendiri. Kami mau menjadi wanita-wanita yang full of wisdom. Kami mau jadi wanita-wanita yang bijaksana, yang selalu siap sedia menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Sebagai wanita-wanita Tuhan yang selalu siap siaga, yang dapat diandalkan. Bahkan firman-Mu katakan Tuhan, suami kami tidak dirugikan Tuhan. Bahkan Kau berkata bahwa suami kami dikenal di pintu-pintu gerbang. Karena ada seorang wanita yang berdiri di hadapan-Mu,
yang berdoa buat keluarganya, yang berdoa buat suami dan anak-anaknya ya Tuhan. Dan bahkan terlebih lagi Tuhan, Tuhan menjadikan kami sebagai penolong buat para imam. Tuhan menjadikan kami Tuhan punya kemampuan untuk menjadi rekan sekerjamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajar kami Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah mengurapi kami. Karena Roh Kudus ada pada setiap kami. Sehingga setiap kami punya kemampuan untuk mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup setiap kami sebagai wanita-wanita-Mu Tuhan. Bahkan Kau berkata di dalam kitab Yesaya, waktu kami wanita encourage each other, waktu kami wanita saling bergandengan tangan, kami akan menjadi pasukan yang begitu kuat Tuhan. Oh ralabahyasina. Tuhan terima kasih. Kami bersyukur Tuhan buat keberadaan kami. Kami percaya Engkau menjadikan kami fearfully and wonderfully made Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah buat setiap kami melalui kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan Kau akan menyingkapkan pribadi-Mu. Engkau akan menyingkapkan siapa kami Tuhan. Bahwa kalau kami ada, tidak ada yang kebetulan. Tetapi ada rancangan dan rencana Tuhan yang luar biasa bagi setiap kami. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan. Kami alaskan doa kami, biarlah setiap kita yang bersuka cita menyambut firman Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom, puji nama Tuhan. Silakan duduk, senang sekali bisa kumpul sama-sama lagi sebulan sekali, walaupun cuma sebulan sekali tapi sangat dinanti-nantikan. Kalau teman-teman ibu-ibu, cewek-cewek lihat nih dekorasinya luar biasa gitu ya. Ada yang bawa kain sisa dari rumah gitu kan ya. Ada yang bawa karpet, ada yang bawa pajangan. Semua dikumpulin jadi satu. Saya percaya wanita tuh kalau jadi satu luar biasa. Bilang kiri kanan kita tuh luar biasa loh kalau jadi satu. Amin ya. Nah hari ini karena temanya lagi Arabik begini, kok Arabik ya, Timur Tengah, Mediterranean. Saya tuh kok ditaruhkan untuk kita belajar sama-sama tentang Esther ya. Siapa di sini udah pernah baca kitab Esther? Yang belum juga nggak apa-apa gitu ya. Nah kita mau belajar sama-sama dari seseorang yang bernama Esther atau Ratu Esther. Nah saya mau katakan bahwa riwayat Ratu Esther tuh sangat menarik. Ya, bahkan seperti dongeng 1001 malam ya, cerita tentang Ratu Esther. Bahkan banyak orang terinspirasi gitu ya, kasih nama anaknya Esther ya gitu kan. Nah di sini dikatakan bahwa meskipun di dalam kitab Esther tuh nama Allah tidak muncul satu kali pun ya di dalam kitab Esther gitu ya. Tapi kita bisa melihat kalau kita membaca kitab Esther, bahkan saya pernah baca novelnya, buku rohaninya dari Tommy Tini itu adalah One Night with the King. Itu luar biasa, saya tuh kayak orang gak bisa tidur gitu ya. Kayaknya kalau udah ngantuk tidur pagi-pagi buru-buru bangun lagi, baca lagi buku itu gitu ya. Bukunya tuh menarik banget. Tapi kalau yang gak suka baca buku, ada filmnya ya, One Night with the King, nonton deh. Luar biasa gitu ya. Nah saya mau katakan keterlibatan dan kehadiran Tuhan itu sangat nyata di dalam setiap bab di dalam buku Esther. Jadi ada 10 bab di dalam buku Esther ya, yang nulis tentang Esther gitu. Nah oleh karena itu saya mau katakan ada sebuah cerita di Iran saudara ya, pada tahun 1959 ada seorang raja atau mungkin pangeran, saya kurang paham saudara ya, saat itu dia masih pangeran atau udah raja, itu namanya, udah raja saudara ya, Syah Muhammad Reza Pahlavi ya, pernah dengar? Ya boleh, nah itu ada gambarnya tuh, kalau nggak kelihatan di situ, ada di situ saudara ya. Nah dia dari Iran dan dia menikahi seorang wanita muda sederhana namanya Faradiba. Nah pernah dengar yang namanya Faradiba? Seorang mahasiswi modern berusia 21 tahun. Dinikahi sama Raja Reza Pahlavi ini ya. Lalu pada tahun 1967 Syah Iran ini menobatkan Faradiba ini sebagai permaisurinya. Padahal dia adalah yang terakhir, istri yang terakhir gitu ya. Jadi bukan istri pertamanya gitu. Jadi menobatkan dia dan menyatakan dia sebagai
ratu atau permaisuri, diangkat gitu ya. Jadi sebelumnya tuh udah ada 2 saudara ya. Nah itu kenapa demikian? Itu sebagai rasa terima kasihnya atas peranan Faradiba dalam kemajuan sosial dan kemajuan ekonomi di negaranya di Iran selama 8 tahun. Selama dia menjadi istrinya Raja Iran gitu tuh ya, saya cari gambarnya tadi ya. Nah, di sini dikatakan bahwa pengabdian seorang perempuan muda yang punya pengaruh sangat luar biasa di Iran. Saya berharap cerita ini bukan cuma cerita Alkitab, tapi cerita di dunia nyata bisa menginspirasi kita. Bilang kiri kanannya, yuk jangan play-play sama wanita. Ya. Wanita tuh punya pengaruh yang luar biasa. Saya ingat bulan lalu saya pernah sampaikan ya saudara ya. Bahwa wanita tuh pengaruhnya luar biasa kalau kita baca di Alkitab. Hamba-hamba Tuhan, nabi-nabi, orang-orang yang dipakai Tuhan. Itu keberhasilannya dan kejatuhannya itu ada pengaruh dari wanita saudara. Bahkan saya katakan orang yang paling kuat yang pernah ada di bumi, siapa namanya? Samson, itu jatuh karena perempuan. Orang paling berhikmat yang ada di dunia ini namanya siapa? Salomo, jatuh karena perempuan saudara ya. Bilang lagi kiri kanannya, jangan main-main dengan perempuan ya. Makanya sebagaimana tadi firman Tuhan katakan bahwa wanita yang bijak itu membangun rumahnya. Bingung kan ya? Kok yang membangun rumah perempuan bukan laki-laki. Tetapi yang bodoh atau yang tidak berhikmat itu menghancurkan dengan tangannya sendiri. Artinya wanita tuh punya peranan penting di dalam keutuhan rumah tangga. Ya, baik mempertahankan maupun gangguin rumah tangga orang. Iya kan? Betul? Sama dua-duanya gitu ya. Punya peranan penting. Nah, oleh karena itu dari apa yang tadi kita lihat cerita dari Iran, saudara kita mau sambungkan dengan cerita Esther ya. Pelajaran apa sih yang kita bisa ambil, kita bisa dapat dari seorang wanita yang bernama Esther, seorang yatim piatu yang akhirnya menjadi ratu gitu ya. Dan bukan cuma menjadi ratu loh, Esther tuh menyelamatkan bangsanya ya. Pasti luar biasa banget mungkin ya si Esther ini ya. Tapi kalau kita lihat, saya ada catat teman-teman di sini ada 4 hal ya kita bisa belajar dari Esther. Saya catat di sini bahwa yang pertama adalah masa lalu kita itu tidak menentukan masa depan kita di dalam Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amin. Masa lalu kita itu tidak menentukan masa depan kita di dalam Tuhan. Lalu yang kedua ada persiapan. Nah, di dalam Tuhan tuh selalu ada persiapan. Maksudnya persiapan, saudara, kita nggak pernah tahu apa yang kita lewati. Saya nggak tahu di masa muda kita apa yang pernah kita lewati gitu ya. Tapi saya percaya Tuhan itu selalu sanggup turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan di dalam hidup kita. Bahkan sekalipun itu kalau saya bahasa Inggrisnya, even though it's a mess, sekalipun itu adalah satu hal yang berantakan atau sampah, tapi Tuhan sanggup menjadikannya sebagai as a message di dalam hidup kita. Walaupun masa lalu kita tidak baik, tapi Tuhan sanggup pakai hal itu untuk menjadi kesaksian di dalam kehidupan kita dan menguatkan orang lain. Amin, saudara. Yang ketiga saya katakan purpose. Bilang kiri kanannya, hidup kamu punya tujuan. Ya, hidup kita tuh punya tujuan saudara. Enggak ada kita lahir di dunia ini nih cuma karena kebetulan gitu, enggak. Tapi setiap kita tuh punya tujuan ilahi, punya tujuan yang luar biasa. Bahkan saya katakan saya pernah isi podcast di tempat Bu Elsa nih di IRC Sawangan gitu ya. Itu banyak wanita hari-hari ini merasa ngapain menikah, enak sendiri. Hidup kita tuh punya purpose loh. Banyak orang yang menyesali hidupnya. Banyak yang galau. Udah sekolah tinggi-tinggi, capek-capek gitu kan. Akhirnya cuma ngurusin suami dan ngurus anak. Ada yang menyesali itu loh saudara. Tapi saya mau katakan bahwa apapun yang kita lewati itu tidak akan pernah sia-sia. Karena Tuhan sanggup turut bekerja di dalam segala perkara di dalam hidup kita untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Lalu yang keempat yaitu tadi yang saya katakan. Allah turut bekerja di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu jangan batasi
Allah. Amin. Yang kalau kita mau bahas dari yang pertama tadi ya, dari Esther yang pertama, saudara ya. Tadi saya katakan bahwa masa lalu kita itu tidak menentukan masa depan kita di dalam Tuhan. Saya ambil dari kitab Esther 2 ayat 7 dan 17. Firman Tuhan katakan, Mordekai itu pengasuh Hadasa. Hadasa itu namanya Esther, saudara ya. Yakni Esther, anak saudara ayahnya. Sebab anak itu tidak beribu bapak lagi. Gadis itu elok perawakannya dan cantik parasnya. Ketika ibu bapaknya mati, ia diangkat sebagai anak oleh Mordekai. Artinya Esther itu adalah anak yatim piatu. Tidak ada support system di dalam kehidupannya. Dia cuma sendirian. Tetapi saya percaya firman Tuhan katakan, Tuhan bilang sama setiap kita. Apa saudara? Tuhan tidak pernah membiarkan meninggalkan kita jadi yatim piatu. Amin. Amin. Kenapa? Karena ada penolong yang Tuhan siapkan di dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat 2 Korintus 5 ayat 17 bilang begini. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Karena yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Boleh gak bilang lagi kiri kanannya, kita adalah ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Biasanya ibu-ibu nih ya kan, seneng deh sama yang baru-baru, apalagi baju baru, tas baru gitu ya. Kalau pasangan gak usah baru lah ya. Sama aja, kurang lebih. Kurang lebih sama aja gitu ya. Nah saudara, saya mau katakan ya, kita pasti excited. Biasanya kalau udah ada yang baru tuh kan males sama yang lama gitu kan ya. Nah demikian juga di dalam kehidupan kita. Bahwa kita yang ada di dalam Kristus, kita tuh adalah ciptaan yang baru. Harusnya kita tuh semangat, kita tuh excited untuk menghidupi kita yang baru di dalam Tuhan. Bahwa kita yang baru di dalam Tuhan, kita itu tidak terbatas. Bahkan yang lebih lagi saudara, saya mau katakan Tuhan itu ada di pihak kita. Dan kalau Tuhan ada di pihak kita, siapakah yang boleh jadi lawan kita? Yohanes 1 ayat 12 bilang begini, tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya kepada namanya. Yeremia 29 ayat 11 bilang bahwa rancangan-rancangan Tuhan di dalam hidup kita adalah rancangan damai sejahtera untuk hari depan kita yang penuh dengan pengharapan. Bukan rancangan kecelakaan. Saya berdoa biarlah setiap kita para wanita, ibu-ibu di tempat ini, apapun yang kita lewati hari-hari ini, apapun yang kita hadapi hari-hari ini, tetap punya iman percaya. Ukir di dalam hati kita. Whatever it is, apapun yang saya lewati. Pokoknya ngotot. Ngototnya apa? Pokoknya gue tahu Tuhan baik. Amin. Terserah deh apa yang mau mendatangi gue tahu Tuhan itu baik. Amin. Sehingga apapun musim kehidupan yang kita lewati, selalu ada damai sejahtera Tuhan. Selalu punya apa ya? Punya kerinduan untuk selalu memuji dan bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena apapun yang kita lewati itu tidak jauh lebih besar daripada janji Tuhan dan kasih Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Amin, saudara. Dan saudara, Amsal 23 ayat 18 firman Tuhan katakan bahwa masa depan kita sungguh ada di dalam Tuhan. Bahkan terjemahan bahasa Inggris di dalam Yeremia 29 ayat 11 katakan expected end. Artinya apa? Artinya akhir yang pasti. Ujung yang pasti. Bilang kiri kanannya, hidup gue sih pasti. Amin. Kita tuh gak kayak layangan putus saudara. Hidup kita tuh ada kepastian di dalam Tuhan. Bilang lagi kiri kanannya, maka jadi perempuan yang suka galau. Amin. Kenapa? Karena pasti saudara ya, kita punya yang pasti di dalam Tuhan. Nah balik lagi di dalam Esther 2 ayat 7 sampai 17. Maka Esther dikasihi oleh Baginda lebih daripada semua perempuan lain. Dan ia beroleh sayang dan kasih Baginda lebih daripada semua anak darah lain. Sehingga Baginda mengenakan mahkota kerajaan kepadanya dan mengangkat dia menjadi ratu ganti Wasti. Dari seorang anak yatim piatu. Anak yang gak punya apa-apa.
menjadi seorang ratu, saudara ya. Menjadi seorang yang kaya banget, menjadi seorang pendamping. Saya percaya every woman punya dream as a princess, as a queen. Betul saudara ya. Tapi kita juga mesti belajar menjadikan suami kita king kalau kita mau jadi queen. Waduh gak gampang ya. Betul gak? Gimana mau jadi queen? Kalau suaminya nggak pernah merasa jadi king, saudara. Ya, oke, puji Tuhan. Lanjut ya, saudara ya. Lalu kita lihat yang kedua, ada preparation, ada persiapan. Saudara, hidup ini adalah sebuah persiapan kepada sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang lebih besar. Setuju gak? Firman Tuhan katakan apa, saudara ya? Kamu adalah kepala dan bukan ekor. Kamu akan terus naik dan tidak turun. Saya percaya anak-anak Tuhan kita yang ada di dalam Tuhan. Kalau kita nengok ke belakang, kita bisa bilang hidupku lebih baik hari ini daripada yang kemarin. Mungkin yang kemarin-kemarin lebih banyak duit gitu ya. Mungkin yang kemarin-kemarin lebih, saya nggak tahu hal-hal yang duniawi. Tetapi kalau kita boleh melihat hidup kita sekarang di dalam Tuhan. Kayaknya ya uang pas-pasan happy-happy aja tuh. Makan enak-enak aja tuh. Tidur enak-enak aja. Betul? Itu bicara tentang apa? Menjadi yang lebih baik, saudara. Nah, bicara tentang preparation, saudara ya, tentang persiapan, kita bisa lihat firman Tuhan katakan di dalam Ester 2, ini saya catat di sini ya, di ayat 8, 9, 12 dan 15, firman Tuhan bilang begini. Setelah titah dan undang-undang raja tersiar dan banyak gadis dikumpulkan di dalam benteng Susan, di dalam pengawasan Hegai, maka Ester pun dibawa masuk ke dalam istana raja, di bawah pengawasan Hegai, penjaga para perempuan. Hegai ini bicara apa buat kita hari-hari ini, saudara? Hegai itu ada Roh Kudus di dalam hidup kita. Roh Kudus itu adalah penolong. Roh Kudus itu adalah penasehat yang mengingatkan, yang menyadarkan kita. Jadi saya percaya wanita-wanita yang di dalam Tuhan, bilang kiri kanannya kamu gak lonely. Ayo, jangan ada lagi wanita-wanita yang berkata saya kesepian, gak ada. Betul? Kenapa? Karena kita punya Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Yang sebagai penolong, sebagai penghibur, sebagai penasehat. Yang mengingatkan, yang mengajar kita. Yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Amin. Atau dengan kalau bahasa hari-harinya. Bilang kiri kanan, hidup lu gak kosong. Amin. Gak kosong. Kenapa? Karena kita tahu kita punya Roh Kudus di dalam kehidupan setiap kita. Bahkan di sini dikatakan maka gadis itu sangat baik pada pemandangannya dan menimbulkan kasih sayangnya sehingga Hegai segera memberikan wangi-wangian dan segala macamnya nih. Saya catat di situ biar cepat aja saudara. Artinya saudara, hidup kita mungkin banyak hal yang kita nggak mengerti. Hidup kita mungkin kita banyak keterbatasan. Tetapi saya percaya Roh Kudus itu mau mengajar kita. Dia mau membimbing dan menuntun kita. Apa yang harus kita bertindak, apa yang harus kita lakukan. Ini saya ada Ibu Gembala, Ibu Elsa nih di sini ya, sahabat saya. Saya ingat banget saya punya pengalaman pribadi dengan Roh Kudus, saudara. Waktu itu saya ingat Bu Elsa mau nemenin almarhum Pak Reza khotbah di gereja kami gitu ya. Lalu Bu Elsa tiba-tiba telepon saya. Dia bilang inilah, pinjem dong itu pasmina gitu selendang. Saya pakai tangan buntung gitu ya Bu ya. Dan waktu itu ya dia bilang gereja kamu kan suka dingin, boleh gak pinjem gitu ya. Saya bilang oke, boleh. Setelah dia ngomong gitu dia tutup saudara. Saya nih dulu mismatching ya sampai sekarang sih. Kalau dulu gak matching gak bisa tidur sekarang sih aman gitu ya. Udah sembuh, dulu gue pikir gue keren ternyata gue sakit jiwa. Ya saudara. Saya pikir waduh dia minta pasmina saya lupa nanya. Lu pakai baju apa gitu maksudnya. Kan mismatching kan ya kan. Saya lupa, saya coba teleponin gak diangkat-angkat. Ya udah, saya ambil aja, saya ada beberapa pasmina. Saya dalam hati nih saya gini, udah deh saya ambil warna krim aja. Karena saya pikir kalau warna krim kan adalah warna yang paling mudah matching sama kemana-mana gitu kan. Waktu saya mau ngambil pasmina warna krim, ini di dalam ngomong gini, merah. Merah, saya bilang. Merah tuh warna yang gak gampang loh. Dan gak semua orang tuh suka pakai baju merah gitu kan. Kalau gak ada apa-apa gitu, gak ada acara khusus. Tapi saya belajar untuk taat, saya ambil warna merah, saya bawa.
Waktu saya datang ke gereja gitu ya, udah selesai doa pengerja, Bu Elsa datang cuk sama Pak Reza. Saya kaget ngelihat beliau dengan dress warna merah. Saudara, itu satu pengalaman pribadi bersama Roh Kudus. Yang saya mau katakan, waktu kita mau punya pengalaman pribadi sama Roh Kudus, gak usah pusing sama perkara-perkara yang besar. Mulai aja sama hal-hal kecil. Amin. Misalnya begini, Roh Kudus ini gimana sih cara ini begini. Mungkin dunia bilang ini lu kayak orang gelo lu, saudara. Tapi dunia gak ngerti apa yang kita punya. Dunia gak ngerti apa yang sedang kita lakukan. Tetapi Roh Kudus yang ada di dalam kita, itu selalu kita dapat andalkan. Dan kalau kita lihat dari cerita Esther, Esther bisa menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Waktu saya baca ceritanya, bahkan waktu saya nonton filmnya itu ya, itu di film itu diilustrasikan itu perempuan-perempuan lain. Jadi mereka dapat kesempatan untuk masuk ke kamar hartanya raja. Gitu kan. Waktu mereka masuk ke kamar hartanya raja, saudara, itu tahu dong cewek-cewek ngelihat diamond, ngelihat emas. Semua dipakein gitu kan. Sampai ada yang karena saking beratnya perhiasannya, ramainya perhiasan, naik kuda tuh sampai yang ada yang jatuh gitu loh saudara. Saking bilang kiri kanannya Madam Ogi, tahu Madam Ogi? Gak rugi gitu kan. Mumpung boleh masuk ke perbendaharaan raja, dia pakai semua, dia ambil semua. Saudara, gak ada satupun yang terpilih saudara. Mungkin raja ngelihatnya gini, rame bener nih orang. Atau mungkin raja ngelihatnya, aji mumpung banget nih perempuan gitu kan. Ya saudara, tapi Esther tuh cuma ambil satu kalung yang bagus gitu ya. Saudara, simple aja. Saya percaya firman Tuhan berkata bahwa perempuan-perempuan yang di dalam Tuhan, perhiasan mereka adalah perhiasan rohani. Bukan berarti datang ke gereja gak dandan, enggak ya. Tapi bukan fokus sama yang begituan saudara ya. Tetapi perhiasan kita adalah perhiasan rohani. Dan kita lihat oleh karena Esther dituntun, disiapkan sama Hegai. Kalau kita lihat waktu Esther dapat waktu untuk masuk ketemu raja, 6 bulan loh dia direndam di dalam mur. Mur itu ternyata saudara untuk ngeluarin, jadi setiap kita tuh punya bau ciri khas sendiri. Nah Esther tuh jadi dari kampung A misalnya ya. Kampung A tuh punya bau ciri khas sendiri. Nah saudara itu mesti dikeluarin. Selama 6 bulan Esther tuh diminyakin supaya bau tubuhnya tuh keluar. Seperti itu gitu ya. Setelah 6 bulan baru dimasukin yang namanya wangi-wangian, kemenyan. Jadi kan udah bersih tuh. Udah gak ada bau kampungnya dia lagi tuh. Diminyakin lagi. Ya untuk bau yang raja suka. Kalau kita lihat ambil pesan profetiknya di dalam hidup kita. Ada orang mungkin yang berkata, kenapa ya kok gua ikut Tuhan malah ngalamin gini gitu ya. Enggak saudara, saya percaya Tuhan lagi mau bersihinnya tuh maksudnya gini loh. Dari kebiasaan-kebiasaan lama, dari cara berpikir yang lama. Tuhan mau kasih tahu sama kita bahwa kamu adalah ciptaan yang baru dan yang menyenangkan Tuhan itu adalah waktu kita mau mengandalkan Tuhan. Dan Roh Kudus itu selalu mau membimbing dan menuntun kita. Dan saya mau katakan Tuhan tuh punya banyak cara untuk menolong setiap kita. Saudara ya, jadi ada masa yang namanya disiapkan, persiapan. Tetapi lebih daripada itu saudara ada satu lagi saudara ya, purpose. Setiap kita itu punya purpose di dalam kehidupan kita. Setiap kita tuh punya tujuan. Waktu bangsa Israel saudara ya itu mau dibunuh oleh Haman saudara. Itu Mordekai yang jadi bapak angkatnya Esther tuh bilang begini, kamu jangan merasa aman. Karena kalau kamu ada di dalam istana bukan kebetulan, pasti ada maksud Tuhan engkau ada di dalam istana. Singkat cerita Esther berpuasa, kita tahu ya orang suka berpuasa 3 hari 3 malam. Tapi saya mau katakan banyak orang salah sangka ya, puasa tuh gak ngerubah Tuhan. Puasa tuh gak nyogok Tuhan, amin. Bilang kiri kanannya puasa tuh ngerubah kita. Amin. Puasa tuh kita menyalipkan justru kedagingan kita. Supaya cara pandang kita, cara berpikir kita itu align dengan caranya Tuhan saudara ya. Lihat dari seorang anak yatim piatu, dia jadi ratu dan bahkan lebih lagi saudara kita tahu ceritanya dia menjadi
seorang yang membebaskan bangsanya. Yang terakhir poin yang keempat saudara ya, Allah sanggup turut bekerja. Ini luar biasa loh ya saudara, ini yang musuhnya Esther ini namanya si Haman saudara ya. Haman tuh lagi cerita sama istrinya sama temen-temennya gitu ya. Waduh katanya, saya tuh padahal udah pikir nih, raja tanya Haman untuk orang yang paling berjasa dalam hidup saya, mesti saya apain gitu. Haman nih udah dalam hatinya mikir begini gitu ya. Dia bilang gini, wah ini pasti gua nih. Ini pasti gua nih. Ya, dia bilang, oh mesti dibeginiin. Pakein baju raja, pakai kudanya raja, dia bawa jalan keliling. Wah, terus kata raja, ya udah itu kamu lakukan atas musuhnya si Haman itu Mordekai. Jadi omnya Esther gitu ya. Nah saudara, ini keluarganya bilang begini sama dia. Kamu hati-hati loh. Nih di dalam Esther 5 ayat yang ke-14 dia bilang begini. Jikalau Mordekai yang di depannya engkau sudah mulai jatuh, adalah keturunan Yahudi, maka engkau tidak akan sanggup melawan dia, malahan engkau akan jatuh benar-benar di depannya. Saudara lihat gak? Jangan main-main dengan umat pilihan Tuhan. Amin. Atau dengan kata lain saudara, kalau Allah ada di pihak kita, siapakah yang boleh jadi lawan kita? Saudara, apapun keadaan kita saudara, kita harus tetap percaya bahwa kita adalah anak-anak yang hidup di dalam perjanjiannya Tuhan. Amin saudara, apa yang kita lakukan saudara sebagai preparation, mungkin menyiapkan anak-anak kita. Naomi gak pernah tahu kalau apa yang dia lakukan, menyiapkan Ruth untuk menjadi nenek moyangnya Daud, untuk menjadi nenek moyangnya Yesus. Saudara, biarlah hari-hari ini apa yang dapat kita kerjakan, apa yang Tuhan percayakan di dalam hidup kita, kita lakukan seperti untuk Tuhan. Dan saya percaya waktu kita melakukan seperti untuk Tuhan, saudara, Tuhan yang akan memberikan pertumbuhan di dalam apa yang kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Saudara, saya percaya wanita dijadikan Tuhan sebagai rekan sekerjanya Allah, bukan cuma dalam lingkup keluarga, tapi juga gereja, kota, dan bangsanya. Saya percaya setiap jerih payah kita di dalam Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Jangan pernah berhenti berdoa buat suami kita. Jangan pernah berhenti berdoa buat anak-anak kita. Sekalipun apa yang kita lihat seolah-olah tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tetapi saya percaya doa-doa kita, perkataan iman kita, deklarasi kita di dalam doa-doa kita itu seumpama benih yang waktu Tuhan itu indah. Pada waktunya saya percaya setiap kita akan menuai dan akan melihat apa yang menjadi janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita, kehidupan suami kita, dan kehidupan anak-anak kita. Amin saudara. Saya akan tutup dengan kesaksian ini. Saudara, kalau ada yang kenal almarhum mami saya, saudara. Mami saya saudara bukan orang baik-baik. Saudara ya, punya saya umur 16 tahun kecelakaan gitu ya. Terus untuk ngegedein saya, dia jadi istri simpenannya papi saya gitu ya. Tetapi kalau saya melihat hidupnya dari hidupnya yang hancur saudara. Waktu dia sungguh-sungguh cari Tuhan. Waktu dia bertobat, Tuhan itu sanggup untuk memutarbalikkan keadaan. Amin. Bahkan lewat seorang mami yang bertobat, saudara. Kami bersyukur, kami satu keluarga, kami berempat. Kami semua melayani Tuhan. Karena ada satu wanita yang bertobat, yang berbalik mencari Tuhan. Saudara, biarlah lewat cerita Esther ini boleh menginspirasi hidup kita, siapapun kita. Esther tuh nothing. Orang yang gak punya apa-apa. Yatim piatu, tapi kalau kita melihat kehidupannya, dia bisa menjadi seorang ratu, dia bisa menyelamatkan bangsanya, karena siapa yang ada di pihak Esther, karena Tuhan ada bersama dengan dia, itu yang membuat dia terus naik dan tidak turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita bangkit berdiri, kita naikkan satu pujian dulu, Ping. Percaya kau Tuhan yang tak pernah lelah, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya
menepati janji-janjimu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Saudara, biarlah pujian ini boleh menjadi deklarasi iman kita kepada Tuhan. Saya nggak tahu apa yang kau bawa hari ini datang kepada Tuhan. Tetapi biarlah hari ini kita boleh semua datang bukan dengan keinginan hati kita. Tapi setiap kita boleh datang dengan kerendahan hati kita dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku butuh Engkau di dalam setiap aspek kehidupanku. Untuk keluargaku, untuk pasangan hidupku, untuk anak-anakku. Apapun yang engkau lewati, ketahuilah itu tidak lebih besar daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara dan saya dijadikan Tuhan luar biasa. Sekalipun mungkin tidak ada satupun yang dapat engkau andalkan. Tetapi Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang berjanji, Dia adalah Tuhan yang dapat kita andalkan di dalam kehidupan kita. Kalau engkau mau meresponi firman Tuhan pada siang hari ini dan kau mau berkata, Tuhan, aku datang sebagaimana apa adanya aku. Tuhan kenal kita. Tuhan tahu kegagalan kita. Tuhan tahu kelemahan kita. Tuhan tahu kejatuhan kita. Tetapi tetap Dia Tuhan yang mau menolong kita. Tuhan yang mau mengangkat kita. Dia Tuhan yang mau menjadikan kita lebih daripada pemenang. Bahkan Dia katakan bahwa Dia sudah menyediakan pekerjaan baik jauh sebelumnya. Dan Dia mau kita hidup di dalamnya. Tuhan sudah menyediakan yang terbaik dibuat hidupmu. Tuhan sudah menyediakan yang terbaik buat keluargamu. Buat suami dan buat anak-anakmu. Saudara, kalau engkau mau datang kepada Tuhan, meresponi firman Tuhan ini, yuk kita angkat kedua belah tangan kita. Dan kita naikkan pujian ini. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Menjadikanku lebih dari pemenang.
Terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Tuhan, kami mau belajar dari Esther. Sebagaimana Esther puasa 3 hari 3 malam. Dia mematikan kedagingannya untuk tunduk kepada firman Tuhan. Tuhan, kami juga mau belajar mematikan kami yang lama Tuhan. Biar kami boleh berjalan di dalam setiap musim kami Tuhan. Di dalam keluarga kami Tuhan. Kami mau pakai caranya Tuhan. Kami enggak mau pakai cara dunia. Kami enggak mau pakai cara kami Tuhan. Tapi kami mau pakai caranya Tuhan. Dan kami percaya waktu kami merendahkan diri kami di hadapan Tuhan. Meletakkan kedagingan kami Tuhan. Dan memakai caranya Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang sanggup menerobos di dalam hidup kami. Kami percaya Engkau Tuhan yang sanggup memutarbalikkan keadaan bagi setiap kami. Tuhan, kami akan melihat para wanita-Mu Tuhan. Kami menjadi rekan sekerja-Mu Tuhan. Kami akan melihat suami kami dikenal di pintu-pintu gerbang. Kami akan melihat suami kami Tuhan berhasil dan beruntung di dalam segala yang mereka kerjakan dan lakukan Tuhan. Kami juga memberkati Tuhan anak-anak kami Tuhan. Baik anak-anak jasmani maupun anak-anak rohani yang Tuhan percayakan di dalam hidup kami. Tuhan, kami percaya Engkau menjadikan kami penolong. Ada yang penuh hikmat, yang penuh dengan pengertian Tuhan. Terima kasih sehingga hidup kami nanti Tuhan itu tidak sia-sia. Tetapi selalu ada cerita, ada legacy yang kami tinggalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Dan sebelum kami kembali ke acara kami masing-masing dan menikmati makanan yang sudah disediakan. Mari kekasihnya Tuhan, biji matanya Tuhan. Mari kita angkat kedua belah tangan kita dan terimalah berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Dia menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dia menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah damai sejahtera yang dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus selalu ada bersama dengan kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Setiap kita rekan sekerjanya Allah yang dipakai oleh Tuhan, yang dikasih oleh Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Dan juga untuk ibadah selanjutnya Women of Wisdom akan diadakan kembali tanggal 11 April. 11 April dilayani oleh hambanya Evangelis Ezra Manurung. Yuk, ayo yuk, maju. Ayo.